Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Deontologi Iman Gerakan. Saya sendiri Halim Cokro Utama dengan MPN 99. Saya Panil Panelisa dengan MPN 118. Saya Rizky Riyadi dengan MPN 129. Saya Yustia Puradimis dengan MPN 119. Saya Gini Gabriel Kesana dengan MPN 115. Dalam hal ini kami akan membagi dua sesi video, yaitu sesi yang pertama adalah berbincang-bincang dengan seorang narasumber, yaitu yang bernama Bapak Muhammad Siddiq Ismail SMH, dan sesi kedua yaitu penganggap mengenai video dari podcast ini. Sistem bagikan video ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tadi yang perkenalan, yang kedua adalah penjabaran mengenai latar belakang, yang ketiga adalah penjabaran mengenai biografi dari tokoh Immanuel Kant. Yang pertama kita langsung saja mengenai penjabaran dari latar belakang yang akan langsung dijabarkan oleh Gary Gabriel. Sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita semua hidup berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Dalam lingkungan masyarakat pula, kita sering mendengar istilah kata etika atau etis. Nah, keduanya itu digunakan oleh manusia untuk menggambarkan dan menilai suatu bentuk perilaku yang dianggap baik atau buruk dan pantas atau tidak pantas. Penilaian manusia terhadap tingkah laku etis atau tidak etis berdasarkan atau bersumber pada hati nurani manusia, balik lagi kepada diri itu sendiri, masing-masing atau sendiri-sendiri, dan ditambahkan adanya nilai-nilai lain yang berkembang di lingkungan tersebut atau di mana ia tinggal, seperti nilai-nilai ada contohnya. Etika sendiri berasal dari kata Yunani kuno, yaitu ethos. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, ada, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamaknya bisa disebut eta, yang artinya adat kebiasaan. Menurut Socrates yang ditulis oleh Muhammad Yatimin Abdullah, etika adalah membahas baik buruk, benar salah dalam tingkah laku, tindakan manusia, dan menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Etika tidak mempersoalkan apa atau siapa manusia itu, tapi bagaimana manusia seharusnya berbuat dan bertindak. Sebagai suatu pedoman, maka dapat dirumuskan bahwa etika adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku baik dan buruknya manusia dalam berbuat dan bertindak yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Terkait dengan perkembangan zaman pada saat ini, maka wacana etika harus lebih ditegakkan dalam setiap kehidupan manusia, karena segala sesuatu harus dinilai terlebih dahulu baik dan buruknya, bukan hanya terbatas dalam kehidupan melakukan kewajiban beretika, melainkan banyak upaya yang merealisasikan nilai-nilai yang telah ada. Peranan etika sangatlah penting dalam berbagai bidang keilmuan. Hal ini karena setiap keilmuan memiliki panduan dan batasannya yang masing-masing harus ditegakkan. Dengan begitu, maka kajian etika ini menembus segala bidang dalam kehidupan manusia. Salah satunya tentang nilai pada saat ini. Banyak orang melakukan kewajiban, tetapi tidak tahu dengan nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi mereka melakukannya hanya memenuhi kewajiban saja dan tidak merealisasikan nilainya. Misalkan pelajaran di sekolah, jika mereka hanya memenuhi kewajiban saja, memenuhi kewajiban mereka saja, maka mereka hanya masuk sekolah dan tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu perlulah tahu tentang nilai-nilai yang ada di kewajibannya, agar apa yang dilakukan dia bisa dipahami dan direalisasikan dengan baik. Atas dasar-dasar di atas, Immanuel Kant sebagai seorang filsuf yang sangat berpengaruh dengan pemikiran yang analitis dan tajam, memasang patok-patok yang mau tak mau menjadi acuan bagi segenap pemikir filosofis kemudian. Salah satu bidang pemikirannya yaitu etika. Sistem etika Immanuel Kant berkisar pada soal kewajiban, berlawanan dengan berbagai sistem eudemonisme, yakni teori yang mengatakan bahwa tujuan akhir manusia adalah suatu bentuk kebahagiaan. Etika Kant ini adalah suatu deontologisme yang keras, yakni teori yang mengatakan bahwa tujuan akhir manusia adalah pemenuhan kewajiban. Kan boleh berkata bahwa yang baik diambil dalam bentuknya yang murni dan sederhana yang dapat dalam suatu kehendak yang baik, dan kehendak itu baik jika ia
bertindak tidak karena kecenderungan kodrati, tetapi mempunyai nilai moral. Perbuatan yang dikerjakan dalam garis kewajiban, tetapi tidak dengan kewajiban, tidak mempunyai nilai moral. Perbuatan semacam itu tidak mempunyai bentuk moralitas, yang justru memberi kualitas moral. Dan hal tersebut tidak lain atau kecuali hormat terhadap hukum, yakni apa yang dimaksud dengan kewajiban. Jadi, suatu perbuatan tidaklah baik karena tujuan yang dituju perbuatan tadi, tetapi semata-mata berkat motif kewajiban yang menyebabkan perbuatan itu dikerjakan. Kan mulai dengan memikirkan semua prinsip yang berasal dari kehendak yang tidak bermoral. Semua prinsip ini karena tidak ditetapkan oleh apabila perintah itu disertai tekanan batin. Perintah memaksa semacam itu hanya ditaati karena paksaan, bukan karena disadari sebagai keharusan. Perintah yang dimaksudkan hanyalah perintah yang berdasarkan suatu keharusan objektif. Di situ bukan paksaan, melainkan pertimbangan yang meyakinkan membuat kita taat. Keharusan yang dimaksudkan adalah kewajiban-kewajiban dalam bertindak yang berlaku bagi siapa saja dan tidak berdasarkan enak saja. Kan bertolak dari anggapan bahwa kewajiban moral bersifat mutlak, artinya tidak dapat ditawar-tawar. Dari pengertian itu, ia menarik sebuah kesimpulan prinsipil. Moralitas sebuah tindakan tidak mungkin tergantung dari tujuan atau nilai yang mau dicapai, karena tujuan dan nilai selalu bergantung dari situasi dan kondisi, jadi tidak mutlak. Sebuah perbuatan bernilai secara moral apabila dilakukan murni karena merupakan kewajiban, jadi bukan materi kewajiban yang menentukan kadar moralnya, melainkan bentuknya atau formalnya, yaitu bahwa ia merupakan kewajiban. Maka ketika akan berwujud formalisme. Selanjutnya akan dijelaskan biografi tokoh yang akan dijelaskan oleh saudara Pak. Baik, dari sini akan menjelaskan biografi tokoh pencetus teori dan teologi yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir di Königsberg pada tahun 1724, sebuah kota kecil di Prusia Timur. Ia berasal dari keluarga Protestan yang saleh. Kesalehannya kelak telah mempengaruhi dalam pemikiran moralnya. Sejak tahun 1740, Kant mengkaji filsafat, matematika, dan teologi di Königsberg. Karena faktor ekonomis, sejak tahun 1747 sampai dengan tahun 1755, Kant mulai terdorong menjadi guru pribadi. Setelah itu, Kant diangkat menjadi seorang dosen di universitas dan pada tahun 1770 diangkat menjadi guru besar logika dan metafisika di Universitas Königsberg. Sedangkan Kant meninggal pada tahun 1804, tapi sebelum meninggal dunia, Kant sudah agak lama berhenti menjadi dosen karena yang mengingat usianya yang sudah lanjut. Kant adalah sosok filsuf besar yang paham dan mengetahui tentang banyak hal mengenai kesehatan dan tentang penyakit dari semua profesor ilmu kedokteran yang ia peroleh dari Universitas Königsberg. Dengan berbagai bidang dan ilmu yang ia kuasai, Kant menjadi sosok yang sangat kritis dan cerdas. Hal tersebut dibuktikan Kant dalam pemikirannya dan gagasan-gagasan yang tentu berpengaruh pada saat itu. Karya-karya Kant memang terlihat istimewa untuk dapat dipahami. Ya, jadi setelah mendengarkan pemaparan dari Jadi dan kami mengenai latar belakang dari biografi dari Immanuel Kant, kita langsung saja berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang bernama Bapak Muhammad Siddiq Ismail SMH. Beliau adalah seorang advokat. Pak, betul Pak? Ya. Kami sebelumnya mengucapkan terima kasih Pak dari kelompok teologi sudah meluangkan waktunya berdiskusi bersama kami Pak. Dan tadi Bapak sudah menerangkan Pak, etika deontologi itu lebih mengkhususkan pada adanya kewajiban Pak. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu berdasarkan kewajiban dan bukan mengharapkan sesuatu apapun. Nah, kira-kira Pak dari sesuai pengalaman Bapak menjadi seorang advokat, lalu dikaitkan dengan etika deontologi itu mengaplikasikannya dalam hal Bapak seorang advokat itu seperti apa Pak? Ya, jadi terkait dengan etika deontologis itu sendiri,
kalau kita mau merujuk benar-benar, sebenarnya yang akan kita bahas lebih panjang mengenai ilmu nuklir itu hanya beberapa persen dari area ketika yang menggunakan, yang mungkin kita nggak akan pernah sampai membahas lebih detail. Bahasan kita itu paling tidak sampai 5% dari bahasan keseluruhan menggunakan. Paling kita kaitkan dengan unsur profesi, khususnya dengan berkaitan dengan etika. Berkaitan dengan logika, salah satu aliran etika deontologis ini disampaikan oleh menggunakan. Tentu tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa yang menjadi prinsip dalam deontologi menggunakan itu adalah adanya kewajiban. Standar moralitas yang disampaikan oleh menggunakan adalah ketaatan terhadap kewajiban atau standar-standar yang sudah disepakati oleh halayak. Nah, itu yang menjadi standar. Kalau kita misalkan merujuk pada pandangan khususnya, lebih menyederhanakan bahwa deontologi menggunakan itu bisa dipadatkan menjadi etika aturan. Kenapa etika aturan? Karena ada keperluan standar moralitas dalam konteks deontologi adalah ketaatan terhadap aturan atau misalkan kesepakatan atau undang-undang lebih menyeluruh, misalkan konstitusi, undang-undang dan sebagainya. Barulah seseorang itu disebut sebagai, atau barulah orang itu bisa disebut sebagai orang yang moral, orang yang melakukan hal yang baik ketika dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan apa ketentuan dan peraturan yang ada. Ketentuan dan peraturan yang ada itu sudah jadi merupakan satu kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, bila kita atau misalkan kita balik lagi dari sini, kan salah satu sifat dari deontologi ada yang disebutkan tiga kategori dari etis. Kalau bila kita merujuk bahwa ketaatan terhadap peraturan, maka mungkin kita akan lebih familiar dengan sifat kategorisnya. Bahwa imperatif kategoris itu kan adalah kepatuhannya, kepatuhan total, bahasa itu kepatuhan total atau tanpa ada kecuali. Terkait dengan misalkan dalam kaitannya dengan profesi hukum, apalagi kita bicara misalkan Indonesia sebagai negara hukum, sudah pasti ketaatan terhadap hukum itu menjadi standar moral yang baik, selama standar moral yang baik. Termasuk misalkan dalam profesi saya sendiri sebagai seorang pengacara, tentu apa yang dijalankan mau tidak mau harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, itu walaupun misalkan nanti di perjalanan mungkin ada sedikit perdebatan mengenai yang selalu orang asumsikan bahwa profesi advokat itu dalam tanda kutip adalah kadang-kadang kan membela orang-orang yang secara kasat mata salah, pokoknya harus dibela. Lalu misalkan akhirnya orang-orang mencoba untuk mengaitkan hal tersebut dengan standar moralitas seorang pengacara atau seorang pengacara yang membela orang yang salah dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi pembahasan panjang sebenarnya. Nah, itu saja mungkin karena sebagai pengantar. Kalau misalkan kita kaitkan dengan profesi hukum, sebenarnya apalagi penegakan hukum, sudah barang tentu salah satu standar etika yang paling penting dalam profesi kita adalah ketaatan kita terhadap peraturan perundang-undangan, dan standar tersebut itu menjadi standar tinggi bagi saya, walaupun mungkin bisa jadi ada standar etik yang lain atau ada aliran-aliran etika lain bisa bisa memadupadankan dengan profesi kita. Tapi ketaatan terhadap hukum termasuk misalnya ketika kita harus berhadapan dalam persidangan atau misalnya melakukan upaya-upaya pencarian, tentu itu juga didasari dengan ketentuan hukum yang ada. Jadi kita sebagai salah satu penegak hukum, kalau misalnya kita menjadi para advokat, kan salah satu kita juga sebagai salah satu penegak hukum. Kalau kita sebagai penegak hukum, mau tidak mau kita pun harus mengikuti standar moralitas itu, yaitu ikut aturan, mengikuti ketentuan peraturan yang ada dan sebagainya. Itu yang paling sederhananya ya. Yang paling sederhananya itu bila dikaitkan dengan profesi hukum tertentu atau misalkan profesi advokat. Nah, kalau ini Pak mengenai teori deontologi, apa sih Pak kelebihan sama kekurangan dari teori tersebut? Nah, kalau sebenarnya kita juga di setiap teori ada teori kekurangan, karena kita juga tidak bisa melepas bahwa suatu teori itu pasti juga itu bisa turun waktu tertentu, pasti diaplikasikan berdasarkan keadaan kondisi alam, era zaman dan sebagainya.
salah satu kelebihan dari apa namanya aliran etika ini adalah orang didorong atau misalnya orang didorong untuk taat hukum. Kalau kita sebagai orang hukum mau tidak mau kan standar moralitas kita itu adalah ketaatan terhadap hukum. Itu yang paling penting. Nah, cuma memang ada perdebatan yang lain ketika misalkan kita harus berhadapan dengan satu peristiwa yang dilematis. Contoh misalkan ketika ini ada satu contoh misalkan ada orang nyuri, kita sedang di satu ruangan, lalu ada orang nyuri, tapi si orang tersebut nggak tahu misalkan uang itu disebut gimana, lalu macam itu. Kalau kita misalkan bilang si uang itu ada di sana, otomatis kan bakal merugikan kita. Dan misalkan kita sebagai seorang pedagang pasti merugikan kita. Tapi kalau kita berbohong, itu kan itu jadi sesuatu hal yang tidak boleh. Sementara kan standar deontologis itu dia tidak melihat efek dari satu perbuatan tersebut, maka disebut baik. Jadi prinsip deontologis itu baru disebut baik ketika satu dia tidak bertentangan salah satunya peraturan. Tapi lebih lanjut sebenarnya Imam Malik juga membahas tentang hati nurani. Bila misalkan ternyata kan berbohong itu sudah bertentangan dengan hati nurani, suatu hal yang tidak boleh. Jadi ada dilema di sana ketika ada satu kondisi di mana misalkan harus berhadapan dengan hal seperti itu. Mungkin akan berbeda ketika seorang ada kalau kita misalkan mengaplikasikan ke landasan etis yang lain, atau misalnya vegetarianisme, misalkan justru melihat efek dari satu tindakannya sehingga itu bisa dinilai bermoral atau tidak. Nah, kalau itu nggak melihat efek daripada hal itu, jadi mau tidak mau kita terjebak pada satu kondisi di mana kita tidak bisa, kita mau tidak mau harus taat dengan aturan yang ada, dengan landasan moral yang ada. Nah, walaupun sebenarnya Pak ada salah satu tokoh yang pernah membahas bahwa memang kan terhadap kondisi tersebut, landasan etis ini menjadi kesulitan untuk menjawab realitas model seperti itu. Walaupun pernah sempat di kesulitan-kesulitan itu pernah dibantah dan pernah ditambahi oleh salah satunya namanya Kurros yang menambahkan tentang prima facie. Jadi apabila satu kondisi kita terjebak pada dua pilihan mengenai harus memilih mana, kan kadang-kadang misalkan ada aturan yang pilih kita harus memilih yang mana. Berarti kan nah di sana Ross secara ini bilang kita perlu memilih satu kewajiban atau satu dalam kerangka yang baik ini satu undang-undang mungkin bisa jadi berada yang lebih baru kita bisa kita entaskan kesulitan dalam kondisi tersebut. Yang memang akhirnya salah satu kesulitan dari teori deontologis itu adalah ketika menghadapi momentum atau masalah peristiwa model seperti itu. Sementara kita harus strict standar moralitas dalam deontologis itu harus mengikuti kewajiban. Seorang yang disebut baik, disebut bermoral ketika mengikuti kewajiban yang ada, mengikuti konsensus yang ada. Tapi di sisi lain kan realitas itu tidak seperti itu. Tidak ada realitas di mana kita harus memilih dalam kondisi-kondisi tertentu mau tidak mau harus ada satu kondisi yang harus menggunakan prinsip yang lain. Tadi mengenai sih Bang mengenai jika ada kondisi-kondisi lain yang sebenarnya dari etika deontologi dari sisi Pak. Tapi bukankah dimaksudkan itu dalam etika deontologi yang mengatakan bahwa etika deontologi itu tidak memperhatikan akibatnya, tapi kan menganggap bahwa etika deontologi yang berdasarkan kewajiban itu jadi sesuatu yang dijalankan berdasarkan kewajiban itu akan selalu berbuah akibat yang bagus. Jadi apakah menurut Bapak ketika misalnya ini kan Bapak bilang seorang pengacara itu biasanya dicap oleh masyarakat sebagai orang membela orang yang salah. Tapi apakah ketika Pak ketika membela orang yang salah kan sebenarnya bukan membela orang yang salah tapi membela hak mereka agar tetap sejalan dengan aturan Pak. Nah, apakah ketika misalnya seorang pengacara itu melakukan segala cara agar orang bersalah ini menjadi orang yang tidak bersalah, apakah sudah bertentangan dengan etika deontologi ini Pak? Karena kan secara kewajiban seorang pengacara adalah penegak hukum, dia harus menegakkan hukum di keadilan seperti apa? Nah, justru ini yang menjadi problematika sebelumnya, termasuk yang perlu juga dipahami oleh orang-orang masyarakat pada umumnya. Kalau mungkin kita orang hukum pasti mengerti bahwa ada
ada hak dia sebagai warga negara yang harus dilindungi. Nah, bila kita kaitkan dengan misalkan prinsip deontologis, ketika kita misalkan melakukan pembelaan terhadap klien, misalkan ketika kita melakukan pembelaan terhadap klien, itu kan itu sudah dilindungi oleh undang-undang dan kita juga mengikuti apa yang menjadi seruan dari undang-undang, termasuk misalkan kode etik yang kode etik advokat. Ada standar tersendiri, termasuk misalkan contoh ketika di dalam undang-undang advokat misalkan di nomor 18 tahun 2003 di pasal 6 bisa disebutkan bahwa kita tidak boleh meninggalkan klien yang sedang melakukan perkara, salah satu contohnya. Nah, kenapa misalkan hal itu ada hal seperti itu? Karena ada kewajiban bagi kita ketika klien kita sudah dalam tanda kutip menggunakan jasa kita untuk melakukan pembelaan, mau tidak mau kita terikat dengan klien kita dan terikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ada apa untuk setidak-tidaknya melakukan pembelaan terhadap klien, bukan pembelaan terhadap tindakan dia, tapi melakukan pembelaan terhadap hak yang harus dipenuhi terhadap klien tersebut. Nah, kalau kita merujuk pada prinsip deontologis, tindakan kita memindahkan atau mengikuti menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada itu tuh menjadi sesuatu hal yang baik. Bahwa nanti dalam putusan akhirnya akan seperti apa itu kan persoalan yang lain yang di luar kuasa advokat. Tapi bagi kita ketika kita melakukan pembelaan lalu misalkan membela dalam arti hak dia sebagai seorang warga negara itu merupakan tindakan yang baik, tindakan yang bermoral. Toh ketika misalkan seseorang akhirnya menjadi tersangka atau terdakwa sampai terpidana, nah itu kan juga tidak menghilangkan hak dia sebagai seorang warga negara, bahwa ada hak yang tercerabut untuk sementara dia, tapi tidak secara keseluruhan hak itu misalkan bisa negara. Ada hak yang lain misalkan contoh sebagai seorang dia sebagai tersangka dia berhak untuk tidak berbuat pengacara, kan itu hak dia. Akhirnya dia misalkan memenuhi hak tersebut itu menjadi hak dia dan akhirnya boleh dipenuhi dan itu juga sudah menjadi suruhan undang-undang. Jadi ketika kita bisa mengaplikasikan hal tersebut itu menjadi sesuatu hal yang baik karena itu suruhan undang-undang yang berbicara seperti itu dan itu menjadi kewajiban kita ketika kita sudah menggunakan diri dengan klien. Gitu. Jadi nah ini juga yang perlu bahwa mungkin bagi masyarakat pada umumnya karena mungkin tidak melihat itu dalam perspektif hukum dari atau misalkan standar etis yang lain. Standar etis bagi mereka adalah ya sudah kalau salah ya salah, cuma kan bagi kita orang yang salah ya belum tentu salah sebelum ada putusan pengadilan. Bapak ada pertanyaan lagi, apa kritik penting yang ditujukan untuk teori deontologi? Kalau membicarakan kritik mungkin kita tidak dalam kapasitas untuk mengkritik itu karena kalau dalam kerangka akademis satu kritik misalkan terhadap sekali harus kita berbuat dengan hal yang lain. Cuman yang pasti sih kalau menurut saya dalam kerangka etis dan bila kita melihat dalam realitas yang terjadi seperti ini sekarang, memang tidak bisa memegang salah satu prinsip etis itu saja. Oke, itu di satu sisi bisa dipakai ya, tapi di sisi lain juga ada peristiwa-peristiwa atau ada peristiwa-peristiwa tertentu dan khusus yang mungkin tidak bisa digunakan prinsip itu. Kayak misalkan bagi kita yang orang hukum atau bahkan bagi kita yang orang hukum juga pertimbangan itu kan nggak hanya bisa misalkan pertimbangan hukum saja. Itu ada aspek-aspek yang lain yang perlu diperhatikan. Misalkan dalam putusan hakim juga kan, walaupun misalkan tetap harus ada harus ada pertimbangan hukum, tapi kan ada pertimbangan lain. Nah, memang yang yang harus diperhatikan apalagi misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari ya, karena mungkin bisa jadi kita sudah banyak juga prinsip-prinsip yang lain yang dipakai. Jadi bagi saya kita tidak bisa menetap pada satu prinsip tertentu saja. Karena bisa jadi prinsip itu dipakai mungkin karena bisa dipakai pada periode dan zaman tertentu baru bisa dipakai. Tapi kan untuk zaman sekarang mungkin itu bisa menjadi hanya bisa dipakai sebagian atau bisa dipakai keseluruhan atau bisa difusi lah, bisa bukan campur aduk, mungkin bisa dipakai dan ditentukan kapan misalnya pemakaiannya atau prinsip-prinsip yang lain
militarianis bisa dipakai kapan misalkan, lalu deontologis bisa dipakai kapan, geologis bisa dipakai kapan. Itu kita bisa tentukan aja berdasarkan satu peristiwa tertentu yang peristiwa tertentu khusus yang bisa dipakai sesuai dengan kecenderungan yang bisa dipakai. Jadi kalau misalnya saya tangkap sih Pak, berarti Bapak itu lebih menekankan bahwa etika deontologis itu dipakai secara khusus. Iya, karena kadang ada dilema antara satu perbuatan yang mana harus kita memakai etika deontologis dan ada pun yang tidak bisa. Contohnya mungkin kalau menurut saya Pak, ketika misal seseorang itu mempunyai kewajiban untuk jangan berbohong, tapi apakah ketika misal seseorang datang ke saya misalnya untuk menanyakan bahwa Alif ada nggak misalnya, dan itu kewajiban kita mengatakan ya, kita jangan berbohong mengatakan bahwa Alif di sini. Tapi apakah ketika orang tersebut menanyakan ke saya mengenai saya ingin mencari Alif untuk membunuh Alif, berarti sebenarnya etika deontologi itu tidak bisa dipakai secara langsung etika deontologi kan Pak? Maksudnya ketika dihadapkan dengan situasi bahwa seseorang itu mencari seseorang yang akan dibunuh dengan dilema antara kewajiban kita untuk tidak berbohong, maka etika deontologi tidak bisa dipakai dalam hal itu. Nah, kalau misalnya untuk lagi jika Bapak sebagai seorang profesi advokat, dalam kondisi apa ketika etika deontologi itu tidak bisa dipakai Pak? Jadi bisa dikesampingkan kewajiban Bapak menjadi seorang pengacara itu bisa dikesampingkan kewajiban Bapak sebagai seorang penegak hukum atau seorang pengacara dan kewajiban Bapak secara moral ketika menghadapi suatu klien dan komisi itu dikesampingkan oleh Bapak. ya sebenarnya apalagi kalau kita berbicara tentang hukum ya, secara umum, yang paling mungkin dan sering banyak dipakai adalah seharusnya prinsip etis deontologis ini, karena mau tidak mau sebagai itu kan kita harus berpegang pada pada sesuatu yang lebih kuat yang mau itu aturan itu sendiri. Tapi kan di mana ada beberapa hal mungkin ada periode dan peristiwa yang kayaknya ini tidak memungkinkan untuk memegang prinsip tersebut, walaupun tetap sebenarnya ketika kita tidak memegang prinsip tersebut kan tetap tidak di aturan kita juga ada pengecualian. Contoh misalkan ketika misalkan saya mendapatkan klien dalam perjalanan setelahnya tidak koordinatif atau ternyata ada kasus yang bagi kita secara keseluruhan itu tidak masuk di kita, itu juga punya hak untuk menolak itu. Jadi tidak semuanya misalnya ketika ada kasus datang klien lalu kita terima, dan kita juga punya landasan moral sendiri dan sejauh mana kita akhirnya bisa memutuskan bahwa oke ini layak untuk dibela, oke ini kayaknya enggak deh. Ada juga standar itu juga misalkan walaupun itu juga diatur secara rigid dalam undang-undang, termasuk misalkan diatur dalam kode etik advokat. Ada juga misalkan kita juga diberikan hak untuk melakukan menolak misalkan kalau misalkan sekiranya memang apa yang baik itu kasusnya atau dan sebagainya itu bertentangan dengan hubungan kita atau moralitas kita dan sebagainya. Jadi walaupun ya tetap ada aturannya dan itu pun akhirnya kita juga tetap menaati aturan tersebut. Balik lagi akhirnya jadi standar etiknya standar etik deontologis lagi. Cuman secara formil baliknya menjadi etik deontologis. Tapi secara material kita juga memberikan keluasan untuk menentukan sikap dalam satu perkara tertentu yang akan ditangani. Kalau sekarang memang misalnya perjalanan saya tidak koordinasi, lalu saya pernyataan ada beberapa case yang bertentangan dengan hubungan kita dan sebagainya atau bertentangan dengan hubungan itu juga diberikan keleluasaan untuk memilih diambil atau tidak. Itu sih. Demikianlah podcast kita hari ini bersama narasumber Bapak Sigit. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa juga untuk teman-teman untuk mengklik video ini, sebarkan ke teman-teman kalian atau orang-orang di luar sana tentang video ini. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Tidak lupa
video ini juga ditujukan untuk ujian tengah semester mata kuliah Hukum Etika Profesi dengan dosen pengaku Bapak Muhammad Albi Pratama, SPil MPil. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Nur Hamzah dengan NPM 1700123 yang akan menanggapi podcast bersama Bapak Muhammad Sigit Ismail SHMH yang membahas mengenai teori deontologi yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Nah, dari teori deontologi tersebut dapat diartikan sebagai suatu pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Maka dari itu, teori ini juga sering disebut sebagai teori yang berbasis dengan kewajiban, atau karena peraturan memberikan kewajiban kepada seseorang. Nah, mengapa teori ini disebut teori deontologi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Kant menyatakan bahwa seseorang harus bertindak berdasarkan kewajibannya atau deon bila ingin berbuat sesuatu yang benar secara moral. Kemudian, Kant juga menekankan bahwa suatu tindakan dianggap benar atau salah bukan berdasarkan dampaknya, tetapi berdasarkan niatan dalam melakukan tindakan tersebut. Teori ini juga mengandung suatu imperatif kategoris yang juga dikemukakan oleh Immanuel Kant, yaitu ada 3 imperatif kategoris. Yang pertama adalah bertindaklah demikian seakan-akan dengan tindakan dan kehendakmu itu adalah tindakan yang natural. Yang kedua, bertindaklah sedemikian rupa sehingga Anda selalu memperlakukan umat manusia, entah dalam diri pribadi Anda maupun di dalam pribadi setiap orang lain, sekaligus sebagai tujuan, bukan sebagai sarana belaka. Yang ketiga, semua ketentuan perundang-undangan harus dicocokkan menjadi suatu aturan yang utuh sehingga tercapainya tujuan dari suatu aturan tersebut. Menanggapi dari podcast tersebut, saya mempunyai suatu case di mana dalam kehidupan hukum saat ini masyarakat Indonesia sering mengatakan suatu pernyataan yang kurang enak didengar bagi orang hukum, yaitu seperti ini. Hukum diciptakan hanya untuk dilanggar. Nah, dari situ berkaitan dengan teori deontologi yang telah dikemukakan, bahwa dari pernyataan tersebut sudah ada niatan untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, yang notabene negara Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum diwajibkan bagi setiap warga negara untuk mematuhi hukum yang telah diciptakan oleh pemerintah Indonesia. Dengan begitu, dalam kehidupan sehari-hari pun yang telah dibahas oleh Bapak Sigit sebagai advokat dalam profesinya menjalankan profesi advokat atau pengacara di pengadilan. Seorang advokat tentunya mempunyai niatan baik, di mana seorang advokat menjalankan profesinya untuk membela hak-hak yang harusnya didapat oleh kliennya dalam persidangan. Nah, bukan hanya untuk membela suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau kliennya tersebut. Nah, itulah tanggapan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vela Medisa dengan NPM 17105. Di sini saya akan memberikan sedikit uraian singkat mengenai teori deontologi
dan sedikit tanggapan mengenai teori deontologi. Teori ini menegaskan baik atau buruknya suatu perilaku itu tidak dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, tetapi melalui kewajiban. Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Jadi, penentuan nilai baik, betul, wajar, dan bermoral sesuatu tindakan atau perbuatan itu karena ciri-ciri atau sifatnya sendiri. Ada beberapa bentuk teori deontologi, yakni deontologi tindakan seperti eksistensialisme atau etika situasi, dan deontologi peraturan seperti prinsip kewajiban. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Immanuel Kant bahwa kemauan baik harus dinilai baik pada dirinya terlepas dari akibat yang ditimbulkannya. Wujud dari kehendak baik itu sendiri adalah bahwa seseorang tersebut telah mau menjalankan kewajiban. Hal tersebut menegaskan bahwa untung atau tidaknya dalam kaitan ini tidak dipermasalahkan, karena pada dasarnya sesuatu dorongan dari dalam hati. Artinya bahwa seseorang yang telah melakukan tindakan untuk memenuhi kewajiban sebagai hukum moral di batinnya yang diyakini sebagai hal yang wajib ditaati dan dilakukannya, maka tindakan tersebut telah mencapai moralitas. Dengan demikian, menurut Kant, kewajiban adalah suatu keharusan tindakan yang hormat terhadap hukum, tidak peduli apakah itu membuat kita nyaman atau tidak, senang atau tidak, cocok atau tidak, pokoknya itu wajib bagi kita. Lebih jelasnya adalah tanpa pamrih, tanpa syarat. Suatu tindakan itu disebut baik itu bukan karena tindakan karena menghasilkan hasil yang baik dan menguntungkan atau merugikan, tetapi karena tindakan itu dilakukan karena kepatuhan kepada perintah kalbu dan hukum moral yang berlaku. Satu-satunya kebaikan di dunia ini adalah kemauan yang baik, yaitu kemauan yang mau mengikuti hukum moral, membuang jauh-jauh sifat pamrih. Di dunia ini manusia berjuang untuk melawan hawa nafsu yang pada dirinya, maka kehendak bisa dilakukan dengan maksud-maksud dan motif tertentu yang tentunya tidak baik pada dirinya. Dalam tindakan ini menuaikan kewajiban menurut Kant. Manusia harus meninggalkan pamrih-pamrihnya. Dengan begitu kehendak baik di dunia ini akan terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Denanda Anugrah Pratama, NPM 171000100. Baiklah teman-teman, saya sendiri berasal dari kelompok teori deontologi dari Immanuel Kant. Dalam hal ini saya sudah menulis beberapa hal yang berisikan tentang tanggapan saya dan juga beberapa hal yang ingin saya tambahkan berdasarkan podcast yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya mengenai teori deontologi. Nah, baiklah, dalam hal ini mungkin saya akan memberikan sedikit contoh-contoh konkret mengenai teori deontologi. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasanya dalam teori ini yang menjadi dasar baik dan buruknya suatu perilaku itu adalah kewajiban. Suatu perbuatan itu baik dan karena itu kita wajib melakukannya. Sementara perbuatan itu buruk, maka dilarang bagi kita untuk melakukannya. Teori ini menegaskan baik atau buruknya suatu perilaku itu tidak dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, tetapi karena itu memang suatu kewajiban. Sebagai contoh, kenapa kita harus berlaku jujur, adil, ikhlas, amanah, dan lain hal, tidak menyakiti orang lain, karena itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Begitu pula kebalikannya, kenapa kita dilarang mencuri, korupsi, iri hati, karena hal tersebut dilarang dalam semua ajaran agama apapun. Prinsip deontologi menyatakan konsekuensi yang lahir setelah perbuatan itu dilakukan adalah persoalan lain yang tidak boleh menjadi pertimbangan. Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Karena itu bisa dimengerti bahwa deontologi selalu menekankan bahwa perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Meskipun suatu perbuatan itu tujuannya baik, namun cara ditempuh salah, maka tetap tidak bisa dianggap baik. Contohnya, ketika seorang mahasiswa ingin mendapatkan nilai indeks prestasi yang baik, maka dia melakukan hal-hal yang sekiranya dianggap tidak baik, seperti menyontek atau melakukan hal-hal lainnya yang seperti itu. Maka perilaku semacam itu tetap tidak bisa dianggap baik. Jadi
teori ini sangat berbeda dengan teori lainnya. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak. Mungkin itu tanggapan atau hal-hal yang bisa saya tambahkan berdasarkan podcast yang sudah dilakukan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.